Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Kembali lagi di acara Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang masih dengan tema yang sama, lanjutan dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu bagaimana sebuah doa bisa dijabah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua, Bapak Kiai Haji Muhtar Holid. Apa kabar, Tad? Alhamdulillah. Gimana, Tad, hari ini, Tad? Ya, kita bersyukur bisa bertemu lagi ya. Di saat banyak orang yang sakit, kita masih sehat. Betul. Alhamdulillah. Di saat banyak orang yang kena bencana, kita alhamdulillah masih hidup dalam keadaan normal. Alhamdulillah. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Nah, jadi ibadah kita supaya doa kita supaya dijabah, ada ibadah sosial. Ya, ibadah sosial itu termasuk mempercepat doa dijabah. As-sakhiyu qaribu minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa qaribu minal insan, mendekatkan diri kepada manusia. Wa qaribu minal jannah, dan mendekatkan ke surga. Ya. Nah, dengan hadis inilah jadi awal doa kita diijabah karena dermawan kita. Kemarin kita bahas dermawan itu ukurannya adalah satu zakat. Setiap pendapatan 84 gram emas kita keluarkan 2,5 sampai 20%. Sasarannya 3, bisa beasiswa, bisa produktif berupa modal, dan konsumtif berupa pemberian sembako, tergantung objeknya ya. Kalau dia pinter, kita sekolahkan. Kalau dia tidak pinter tapi ada bakat berdagang, bentuk zakatnya adalah pemberian modal. Nah, kalau disekolahkan tidak mungkin, dikasih modal tidak mungkin, orang menyebut lansia, baru konsumtif. Ada juga sedekah itu sukarela. Ada juga infak itu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Islam, namanya infak, yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dalam Quran adalah infak. Karena infak itu kebutuhan Islam yang dilihat ya, kebutuhan Islam di dalamnya bisa sarana, bisa masjid, bisa madrasah, bisa rumah sakit, termasuk memperbaiki sarana umum ya, jalan dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pemirsa Bandung TV. Dan insya Allah teleponnya bisa dipergunakan ya? Ya, bisa nanti pemirsa Bandung TV bisa di 022 7214 7214 atau juga di line WA interaktif di 081 2211 6740. Iya. Kita lanjutkan Pak Bung ya? Iya, boleh. Nah, jadi adanya dermawan di luar zakat namanya musyakarah ya. Musyakarah itu mengeluarkan harta karena kita dapat nikmat. Namanya syukur. Nah, musyakarah. Jadi karena ketika kita dapat nikmat, berarti ada yang berperan di situ. Nah, antum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Kita punya sawah kan ada panyawah ya. Kita punya kebun ada pengebun. Kita punya mobil tidak selamanya bisa nyupir, ada supir. Sebagai tanda terima kasih begitu dapat nikmat, kita mengadakan musyakarah. Mengeluarkan rezeki di bulan zakat. Nah, musyakarah ini umpamanya syukuran pernikahan. Kita ngumpulkan anak yatim, kita mengeluarkan makanan berupa pakaian, berupa bingkisan, atau berupa beasiswa. Alhamdulillah anak kita berhasil, kita musyakarah, kita datangkan guru-gurunya. Terima kasih anak saya telah berhasil, dan sebagai tanda terima kasih ngasih sesuatu. Dengan catatan sudah lulus ya. Kalau sebelum lulus nyuap namanya. Itu namanya musyakarah. Nah, kita pakai taksi, nah, kita ongkosnya berapa? 50.000. Ternyata Pak supir yang ikut ngangkat barang. 50.000 ongkosnya, kita lebihkan 5.000. Yang 5.000 namanya musyakarah, tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Kemudian kita naik pergi ke pasar, beli buah-buahan umpamanya. Nah, berapa buah-buahannya? Sebutlah apel 10.000. Lagi ada uang, lebihkan 5.000. Yang 10.000 harga apel, yang 5.000 musyakarah, tanda terima kasih. Karena berapa lama nunggu kalau nanam apel sampai berbuah kan, namanya musyakarah. Pokoknya orang yang baik itu selalu ada musyakarah. Karena musyakarah itu syukur itu nisful iman, separuh dari iman. Jadi kalau iman di belah dua itu, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Allahu Akbar. Kalau sabar ada, syukur ada, itu namanya iman. Makanya orang yang beriman itu tahu musyakarah, tanda terima kasih. Konon kabarnya iblis yang dilaknat oleh Allah itu tahu terima kasih. Jadi kalau manusia sudah tidak tahu tanda terima kasih, berarti sudah lebih dari iblis ya.
Lancet na iblis. Kita musyakarah sama orang tua, musyakarah sama mertua. Di rumah saja, musyakarah sama istri kalau suami musyakarah sama istri, musyakarah kepada suami. Kalau nerima uang dari suami, nah, simpan, cium tangan suami. Allahumma barik lana fihi wa zidna khairum minhu. Itu namanya musyakarah, ciuman musyakarah. Sekarang kan banyak dihitung dulu uangnya. Hitung dulu, kalau uangnya besar malah cium uangnya ya. Nah, itu namanya musyakarah. Kita ingin pergi keluar kota, ternyata ongkosnya segini, lebihkan dikit. Nah, itu musyakarah. Ternyata enak nyupirnya, bisa tidur kan, supir yang bagus bisa menidurkan penumpang ya. Nah, ya penumpang yang jelek yang tidurin supir ya. Nah, jadi nanti iya Kang ongkosnya tak ya musyakarah, ternyata nyupirnya enak. Pokoknya orang baik itu selalu berbuat baik pada siapapun. Nah, saat kita musyakarah, saat itulah doa kita diijabah. Ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian berterima kasih, Allah tambah nikmat kepada kalian. Begitu ya. Enggak Pak Ibu. Oke. Teman-teman atau pemirsa di rumah yang mau interaktif dengan Pak Ustadz langsung bisa di 022 7214 214 atau di line WA WhatsApp ya 081 2211 6740. Sebelum kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikut, kita lihat dulu yang tayang berikut ini. Pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30 bersama guru kita Kiai Haji Muhtar Khalid. Tadi sebelumnya ini bagi teman-teman atau bagi pemirsa di rumah yang mau interaktif bisa di 021 7214 214 atau di line WA interaktif di 08111 081 2211 6740. Ya. Tadi sebelum menerima telepon kita ada yang bertanya ini di 061 menyikapi masalah yang belum selesai katanya tadi. Ini kayaknya lumayan berat nih tadi. Begini, salah satu ciri hidup kan ada masalah ya. Ya. Nah, kalau tidak ada masalah ya meninggal. Hanya kematian yang membatasi tidak ada masalah. Nah, pertama yakini bahwa kalau Allah menyayangi hambanya, Allah akan berikan berbagai masalah. Karena tujuannya dua, Allah ingin mendengar suara rintihan doanya. Yang kedua, Allah ingin melihat usaha maksimalnya. Karena ada ungkapan begini, Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya kan. Nah, jadi itu sikap pertama. Yakini itu ujian. Kalau ujian ujungnya lulus atau tidak lulus. Nah, yang kedua, masalah itu kayak air keruh ya. Makin diaduk itu makin keruh. Makanya hati-hati dalam menyelesaikan masalah. Allahu Akbar. Nah, kalau masalah tambah berat, makin diaduk makin keruh. Makanya Al-Quran mengatakan ini, ya ladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah, tingkatkan kesabaran, warabitu, dan hati-hatilah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi sabar, tingkatkan kesabaran. Warabitu, hati-hati. Apa yang mesti kita lakukan? Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu tarkus syaqqa min alamil ikhtibar ila billah. Menghilangkan keluh kesah di saat pedihnya kita kecuali kepada Allah. Karena percayalah kalau bersandar kepada Allah tidak akan roboh. Karena Allah itu sandaran yang terkokoh. Kalau bersandar kepada manusia, ujungnya kita kecewa. Terlalu banyak orang yang kecewa karena bersandar kepada manusia. Siapapun. Bersandar sama orang tua, bersandar sama anak, kecewa. Bersandar sama atasan, kecewa. Percayalah kalau bersandar kepada Allah, tidak ada hamba yang dikecewakan. Makanya bagus ada doa yang sering kita baca, surah Al-Baqarah 250. Rabbana afrik alaina sabra wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran dan teguhkan hati kami, bantu kami dalam orang yang kafir. Al-Baqarah 250. Nah, terakhir jangan lupa la yudagul mu'min min juhri maratain.
Tidak pantas orang yang beriman jatuh ke lubang 2 kali. Menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru. Itu yang khawatir ya kita. Makanya jangan lupa dekati Allah terus, dekati Allah terus. Karena menunggu doa diijabah, menunggu pertolongan Allah bagian dari ibadah. Kita dianjurkan untuk usaha, berdoa terus belum diijabah. Kata Nabi, jangan-jangan Tuhan masih ingin mendengar suara rintihan doamu. Jangan-jangan suara kita dicinta oleh Allah. Teruskan berdoa karena tidak ada doa yang demikian ya. Al-Baqarah 250. Oke, tadi sebelum ke nanti ada di 431 Tan. Ada yang bertanya seperti ini katanya Tan. Saya tuh nggak mau terlalu soleh katanya. Nanti takut diujinya juga bakal berat. Nah, itu gimana coba Tan, ada yang kayak gitu? Ya, begini ya. Jadi al-ujratu ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Yeah. Jadi makin sulit masalah kita bisa menyelesaikan, itu makin naik keimanannya. Jadi kita makanya jangan berlebihan. Soleh ting ulah ya. Kafir ting ulah lah itulah. Jalul adil wusta. Jadilah generasi yang tengah-tengah. Karena soleh itu kan butuh proses. At-tajrid fi tashri, evolusi dalam menegakkan syariat. Udahlah, soleh ritual umpamanya. Ada jamaah 3-0 Ustaz, katanya anak saya. Apa Pak 3-0? Dikira bola ya. Ternyata zuhur, asar, maghrib. Nah, isanya belum. Wah, udah itu menuju 5 kan. Sudah 1 bulan udah 5-0 sekarang. Terus saja. Terakhir alhamdulillah sekarang sudah tambah katanya. Sholat tahajud sudah tambah, sholat duha. Alhamdulillah baru kemarin dia syukuran di rumahnya bisa menghatamkan Al-Qur'an. Jadi butuh proses itu ya. Terus saya tanya gimana? Memang ujiannya berat Ustaz, tapi saya yakin Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Makin berat ujian, makin besar nilainya. Bila tidak salah menyikapinya. Nah, ini. Jadi tidak perlu ada keraguan ya tadi. Oke, ya teman-teman atau pemirsa di rumah bisa digunakan line interaktifnya di 0227214214 atau di line WA interaktif 0812216740. Sebelum kita menerima telepon di rumah, ini tadi ada yang bertanya di 431, anak yang soleh itu doanya seperti apa katanya Tad? Ada satu kitab namanya Tarbiyatul Aulad ya. Bagus kitab ini. Itu pendidikan kepada anak. Kalau anak soleh, kalau doa minimalnya 3 lah, minimal ya. Satu yang as-sofat 100 itu. As-sofat 100 ya. Yang Robbi habli minas solihin. Ditambah Robbi habli minal muhsinin. Robbi habli minal muqarrabin. Robbi habli minas sadiqin. Robbi habli minal muttaqin. Nah itu ya. Jadi bisa ditambah. Yang kedua yang doa Nabi Zakaria. Yang tadi surat as-sofat ayat 100. Atau doa Nabi Zakaria, Robbi habli miladungka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kalau kita pergi ke Aqsa itu ada Qubatul Mi'raj ya, sebelum ada tempat khusus doa Nabi Zakaria. Oke. Ya, ada yang masuk rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa ini Pak? Di mana Pak? Biasa kan aku Pak Heran di Bandung Barat. Oh iya siap, Kang Heran, mangga Kang Heran. Pertanyaannya apa Kang? Salam kedai Wilujeng Enjing. Sami-sami Pak. Alhamdulillah Wilujeng Enjing Pak. Gimana Pak? Demikian pertanyaannya. Kan sekarang banyak bencana alam. Ya. Doa apa untuk saudara kita supaya bebannya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga salat apa itu yang terbaik. Yang kedua, seandainya saya atau orang lain sering beristighfar, bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya, tetapi larangan Allah, larangan agama, larangan pemerintah, masyarakat diabaikan. Termasuk orang apa saya ini. Yang ketiga ini mungkin agak menyimpang dari tema Pak Kiai. Nah, ini Pak Kiai ini ahli fikih. Syarat menjadi imam itu kan ada 4. Seandainya ada di masyarakat orang melarang aturan Allah, melanggar, diantaranya umpamakan sudah beristri, tetapi bermain dengan istri yang lain, bukan hanya 1 kali, dijadikan imam.
menurut guru-guru kami waktu di pesantren maupun sekolah, kebetulan saya sekolah agama. Nah ini tidak boleh selagi masih ada yang lebih baik. Bagaimana menurut Pak Kiai? Rubina, itu hatur nuhun. Oke, hatur nuhun. Peran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab aja. Ini yang pertama adalah doa, terkait doa di tengah kondisi bangsa ini secara keseluruhan. Ada di sini ya. Iza anzala bikum jahdun au karbun au balaun faqulu Allahu rabbuna la syarikalah. Apabila datang kepada kalian berbagai kesulitan, berbagai malapetaka, au balaun atau bencana, faqulu Allahu rabbuna la syarikalah. Maka ucapkanlah Allahu rabbuna la syarikalah. Siapa yang baca itu diulang-ulang dengan penuh keyakinan, insya Allah jadi penangkal. Itu salah satunya ya, salah satunya ya. Allahu rabbuna la syarikalah. Atau doa Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, siapa yang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, amanun fi kulli khaifin, akan aman dari segala yang menakutkan. Allahu Akbar. Nah, ditambah boleh hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu at-taubah ayat terakhir. Hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu salah satunya ya, Pak. Nah, berikutnya. Kemudian yang kedua tuh tadi beliau menanyakan kira-kira ketika banyak berkumpul dengan masalah apa, ada mungkin ada apa zikir bersama yang lain-lain perlu mengabaikan ininya pemerintah katanya tadi. Itu coba tadi seperti apa tadi hukumnya kali tadi? Begini ya. Islam itu Islam selamat dan menyelamatkan. Selamat dan menyelamatkan. Itu Islam, selamat menyelamatkan. Kita selamat tapi nggak mau selamat sendiri. Betul. Kita harus menyelamatkan orang lain. Iya. Dalam ajaran Islam, coba lihat dalam hadis Muslim, habis makan bauan saja, selama masih kaangse bauna ulah ke masjid, masih ngaganggu urusan itu. Kedua, karena ada al-himyah ra'su kulli dawa, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Makanya jaga jarak, betul itu. Jaga jarak. Kalau menikahkan kerumunan ini 50 ambil 25 itu namanya pencegahan, dan Islam tuh mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan tugas kita adalah patuh aktif, patuhi zikir bersama, patuhi pengajian bersama, patuhi tapi aktif memberikan masukan. Pada kain bagusnya gini, panitia bagusnya begini, khairul ashab man iza nasita dzukirta. Sebaik-baik teman yang mengingatkan ketika kita berbuat keliru. Nah, yang terakhir masalah. Yang terakhir tentang syarat menjadi imam kali tadi ini suka menjadi hal yang klasik ini dan klasik banget. Kalau umpamanya jamaah juga harus patuh aktif nih. Tahu nih orang ini nggak baik. Nah, kita ngasih masukan. Patuh aktif, patuhi tapi aktif berikan. Karena jangan sampai kita ragu kan. Karena orang tuh katanya berjamaah tidak sah kalau yang jadi imam itu dimusuhi semua jamaah. Luar biasa ya. Di luar hafalan ya, di luar bacaan gitu kan. Harus disenangi, disayangi jamaah. Nah, yang kedua jangan lupa kita juga harus tahu diri ya. Karena menerima ilmu orang lain itu bagian dari kecilnya ego seseorang. Allahu Akbar. Nah, fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Hati-hati nih. Egois itu masya Allah tuh ya, nganggap rendah orang lain, merasa diri paling benar, jadi RW terus nggak mau jadi RW. Nah makanya tugas kita ada, saya lebih tua, mungkin dia ilmu lebih luas ya, tapi bacaan dia lebih bagus dia jadi imam. Walaupun umurnya lebih rendah dari kita ya, tapi bacaannya di situ. Apalagi bacanya jelek, kelakuannya jelek, ya udah jangan jadi imam. Makanya harus aktif di situ. Tapi memang ini masalah sangat klasik sekali tadi. Artinya masalah kelapangan buat menerima bahwa teman yang lain atau bapak yang lain atau saudara yang lain lebih bisa lebih ini, itu kadang-kadang suka luar biasa ini dibutuhkan riadoh tadi. Ya, ini menyangkut hati ya. Menyangkut hati ya. Hati-hati ya. Kalau sudah hatinya kotor, salah satunya egois. Itu. Luar biasa. Di rumah saja kalau suami egois itu istri susah itu. Allahu Akbar. Suami egois itu kalau melucu walaupun tidak lucu, istri wajib ketawa. Dipaksa nggak bisa. Iya. Ketawa sama-sama ya itu yang bagus. Ya. Oke. Ya, pemirsa di rumah masih di Embun Pagi selama beri solusi. Masih ada yang mau berinteraktif,
silahkan di 022 7214 214, kemudian di line WA interaktif 081 2211 6740. Sebelum ada nerima telepon tadi, ini ada yang menanyakan di 720 Tad, tentang ahli waris nih Tad nih. Yang ini juga luar biasa Tad, dari sejak zaman. Idza qasalal abdu bil, apabila seorang menangguhkan amal soleh, maka tunggulah bencana kesedihan. Allahu Akbar. Makanya ada pekerjaan yang harus disegerakan. Allahu Akbar. Salah satunya pembagian waris. Nah, untuk menyegerakannya kapan tuh musyawarah Ya. ahli waris. Kalau hasil musyawarah seminggu mana? Hasil musyawarah 2 bulan silahkan. Atau hasil musyawarah karena asetnya bentuknya tanah, tidak mungkin dibagi-bagi. Kita tunggu sampai laku bisa hasil musyawarah. Jangan sampai ada penangguhan tanpa alasan. Karena almarhumah itu akan bahagia di alam kuburnya apabila ahli warisnya telah menikmati warisan dari almarhum. Allahu Akbar. Jadi kalau nggak dibagikan, itu menderita almarhum. Makanya segera bagikan. Karena orang yang meninggal dunia itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah. Bukan hanya dirinya, hartanya kembali kepada Allah. Nanti Allah ngatur dengan bab waris. Berarti orang itu ikhlas, ridho, harta dibagi dengan cara Allah, itu bagian dari ibadah. Dan jangan lupa ada hak anak juga memang Dan tadi ada ya. hak anak. Nah, jumlahkan semuanya, nanti keluarkan zakat atas nama almarhumah, bagikan. Nah, karena 2, kadang-kadang timbul konflik itu. Satu peninggalan, kedua pernikahan. Allahu Akbar. Itu hati-hati itu. Kalau sudah salah satu ngotot nih, atau kakak atau adik, udah mundur dulu. Karena tidak mungkin musyawarah dalam keadaan emosi. Allahu Akbar. Karena kalau sudah emosi itu Allahu Akbar. akal nggak jalan, tidak paham itu adik. Terlepas orang itu memang secara intelektual juga udah di atas rata-rata, tapi tetap aja kalau udah emosional. Kalau yang ngurus itu, Allahu Akbar. gitu. Allahu Ya, Akbar. musyawarah yang baik. Ya. Kemudian jangan lupa komunikasi dengan baik. Kalau perlu datangkan tenaga ahli. Jadi kita punya tim yang ahli waris, silakan bisa ke Pak Ustadz Syari, bisa ke Pak Ustadz Idris atau yang lainnya. Oke. Demikian ya. Luar biasa teman-teman di rumah, pemirsa di rumah. Hari ini kita mendapatkan inputan yang luar biasa, pencerahan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari semua. Sebelum ada penelpon dari rumah, ini ada yang bertanya kembali tadi 247. Rumah yang barokah tadi itu gambarannya seperti apa aja katanya tadi? Iya, ada doa yang bagus ya dalam Al-Quran untuk mendapatkan rumah yang barokah itu. Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doa yang bagus itu. Ya Allah, berikan kepada aku tempat tinggal yang diberkahi, dan engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Itu surat Al-Mu'minun ayat 29. Dan ternyata rumah itu kalau lihat ayat ini bukan hanya konstruksinya ya, bukan hanya arsitekturnya, tapi berkahnya itu. Nah, di samping baca doa ini, yang kedua ada yang disebut dengan wakiroh. Wakiroh itu syukuran kepindahan rumah. Undang tetangga. Yang membangun kan pasti ganggu, pasti bikin gandeng. Sekaligus mipit kudu amit, nyala kudu bebeja, laporan sama tetangga. Ini kami penghuni baru, kemudian Pak RT-nya diundang. Karena komunikasi dengan tetangga itu sangat baik, harus baik. Nah, makanya ciri rumah yang barokah itu tetangga yang baik. Yang kedua ada kasih sayang. Ada hadis mengatakan, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babarizki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan kepada rumah mereka pintu kasih sayang. Jadi kalau suami istri kasih sayang, kakak beradik kasih sayang, antar mantu kasih sayang, antar cucu kasih sayang. Kalau kasih sayang ada di rumah itu, maka yang maha penyayang mengalirkan kasih sayangnya. Begitu salah satu bermusuhan, ya, biasanya kan ada saja orang miskomunikasi, ada yang egois, anu ora, anu kolot, antar mantu kadang-kadang. Makanya hati-hati, tidak boleh orang tua itu menganak emaskan, karena itu akan memberikan konflik. Luar biasa. Tidak konflik, maka barokah hilang. Ini 2, kita ambil salah satunya 2 aja. Tetangga yang baik dan adanya kasih sayang. Makanya katanya malaikat balik lagi. Malaikat mau masuk, mendoakan, balik lagi. Kenapa? Ayo pas saya aja. Luar biasa. Malaikatnya balik deh. Nah, ketika malaikat pulang, yang masuk siapa? Setan. Makin bertengkar orang itu, makin banyak jumlah setan. Nah,
begitu damai kasih sayang ada, malaikat bertambah juga. Makanya kalau ingin tahu rumah itu baik atau tidak, adanya kasih sayang di rumah itu. Hati-hati, jaga kasih sayang, jaga kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Nah, makanya pintu kasih sayang sangat banyak ya. Bisa bikin kejutan, bisa. Ya, pokoknya, Pak tolong beliin sepeda, yang datang motor, banyak. Nah, itu kan kejutan. Jadi tambah kasih sayang. Canda bersama, kata Nabi. Canda kalian dengan anak kalian. Canda kalian dengan pasangan kalian. Kenapa ya Rasulullah? Fa inni akrahu ayyakuna fi dinikum yudoh. Aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Canda saja demi kasih sayang dibenarkan dalam Islam. Allahu Akbar. Jadi karena aku tidak senang, kata Nabi, agama ini ada kekerasan. Cara nyuruh saja, punten ambilin itu, dikasih bilang terima kasih. Ada dua kata-kata yang bagus. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, mohon telat dikit bu ke istri, atau ma ke istri, atau pah ke suami. Pah mohon telat agak macet. Mohon maaf dan terima kasih, itu pintu-pintu kasih sayang. Allahu Akbar. Gitu ya, luar biasa. Ya teman-teman pemirsa di rumah, luar biasa ini kajian kita kali ini dari minggu ke minggu makin ini aja. Sebelum kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini. Kembali lagi di Embun Pagi, Islam Memberi Solusi, yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Kembali ke tema berikut adalah doa yang diijabah, yang syarat doa bisa diijabah. Kemudian tadi ada yang bertanya kembali di 702, ini bila ada nazar itu, apakah itu bisa jadi andalan? Apa gimana katanya? Iya gini, kalau kita mau jorok nih ya. Ya Allah, jika rumah itu laku, saya akan ngasih ke masjid. Itu nazar ya. Dan itu ternyata nazar itu bisa mempercepat keinginan. Allahu Akbar. Nah, ya Allah, jika motor ini laku, saya akan sedekah ke anak yatim. Itu mempercepat doa diijabah. Ya Allah, bila anak saya dapat jodoh, saya akan sholat tahajud. Itu nazar. Dan biasanya Allah terpengaruh dengan nazar seorang muslim. Hanya dalam Al-Quran sampai saya temukan ada yang nazar anaknya kan, ada yang nazar anaknya untuk Allah, ada yang nazar untuk umroh, ada yang nazar untuk melaksanakan hatam Quran. Tapi kalau nazar tidak dilaksanakan, ada istilah sunnah malines ya. Jadi membunuh diri sendiri. Makanya jangan lupa, jangan siksa dirimu karena nazarmu. Sebelum nazar kita perhatikan dulu, mampu nggak kita? Ya Allah, jika saya sembuh, saya akan saum 5 hari pokoknya. Kenapa? Kondisi fisik tidak mungkin. Udah, saya akan saum dari zuhur sampai asar. Nah, udah lebih baik begitu. Jadi habis zuhur tidur, habis asar makan, dan gitu ya. Karena nanti hukumnya akan jadi lebih ini tadi ya, kayak yang disadari atau tidak, azab Allah itu turun karena banyak nazar manusia yang belum dilaksanakan. Makanya nazar itu kan janji pribadi kepada Allah. Luar biasa ya. Ini hati-hati dengan orang-orang yang menghambur-hamburkan janji ya, menuju kampanye ininya. Itu masya Allah. Dan dia akan disiksa dengan nazarnya dia. Bahkan konon kabarnya nazar itu lebih dari utangnya. Nah, dalam hadis itu orang yang punya utang nazar itu akan barengkos dalam kuburnya. Mablulun fi qabrihi. Sampai ada keluarga yang memenuhi nazarnya itu. Makanya kalau dilaksanakan nazar itu mempercepat keinginan. Jadi betul jadi andalan. Ya Allah, jika tanah ini laku, saya akan bersedekah ke anak yatim. Itu akan cepat itu. Karena yang dilihat yatimnya itu. Karena anak yatim itu jadi andalan. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang sayang akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Jadi artinya memang harus komit benar tadi ya. Komit benar. Kalau komit, ya insya Allah tadi semuanya akan berjalan dengan ini. Luar biasa. Sebelum ada penelpon, kemudian ada lagi tadi 041. Ini tentang cara bersyukur kan ya, cara bersyukur kan kadang-kadang banyak orang kan ada yang lebih ini kan. Ya, syukur itu berterima kasih. Cara bersyukur minimal sujud syukur. Minimal sujud syukur ya, minimal. Kalau nikmat kita tidak
terhitung, ya sujudnya tidak terhitung. Makanya selesai sholat wajib kita berdoa, syukur, sujud di situ. Doanya yang paling banyak hamdalah. Alhamdulillah ya Allah saya masih bisa sholat. Alhamdulillah ya Allah saya masih sehat. Alhamdulillah ya Allah rezeki masih mengalir. Alhamdulillah ya Allah kita masih diberi kesempatan untuk ibadah. Afdhulu doa hamdalah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Kalau yang khusus dalam Al-Quran itu doa syukur itu surat Nabi Sulaiman ya. Rabbi auzini ana ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'malu shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salim. Itu surat An-Naml ayat ke-19. Itu doa syukur ya. Yang kedua, syukur itu dengan apa? Meningkatkan ibadah. Ini sering kita jarang lakukan. Pokoknya gini. Sudah sholat wajib, dapat nikmat, tambah rawatib. Dapat nikmat lagi, hidupkan sholat duha. Dapat nikmat lagi, rutin tadarus Al-Quran. Dapat nikmat lagi, sedekahkan yatim. Jadi makin banyak nikmat yang kita rasakan karena ini semuanya karena anugerah Allah makin meningkat. Jadi dia tidak ada waktu untuk gosip orang lain, dia tidak ada waktu menjadikan orang lain karena dia sibuk meningkatkan amal salehnya. Sebagaimana para nabi dan rasul dapat nikmat ke masjid, dapat nikmat umroh, dapat nikmat khatam Quran. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan, makin banyak meningkatnya ibadah. Nah, makanya syukur tidak identik dengan tumpeng ya. Tumpeng makan bersama itu bagian dari syukur. Tapi kadang-kadang ibadah tidak meningkat. Karena dirasakan atau disadari atau tidak, nikmat yang kita rasakan tidak lepas dari Allah. Ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsika. Apapun kejelekan datang dari diri kita, apapun keberhasilan itu rahmat dari Allah. Ada seseorang gini, ada si eta cenah nu merena gaji, orang ngahatur gunung ka si eta we cing. Terus saja, nggak sholat nggak ada. Saya bilang gini, si eta amun tidak digerakkan hatinya oleh Allah tidak akan baik kepada Allah. Tidak mungkin baik, terlalu banyak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Jangankan si eta, orang yang darah dagingnya sama dengan kita aja nggak baik sama kita. Selama tidak digerakkan oleh Allah. Makanya bersyukurnya kepada manusia, hakikatnya bersyukur kepada Allah. Makanya hablum minallah jalan, hablum minanas juga jalan. Allahu Akbar. Artinya memang ada yang mesti tahu ukuran terima kasih kepada manusia yang bersangkutan, tapi tetap pada hakikatnya juga dari Allah tadi. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, di line interaktif di 0812211 6740 atau di 0217214214. Kemudian tadi ada lagi yang bertanya ini di 027, ini agak lumayan getir tadi ya, saya juga membacanya sampai agak merinding. Ini katanya tadi ada seorang istri yang sedang sakit, kemudian suaminya menceraikan, dan di saat yang bersamaan ibunya dari istrinya yang diceraikan ini juga sedang sakit stroke. Ini luar biasa tadi, sampai coba tadi. Pertama harus ingat, niat nikah itu ibadah, ya. Karena niat ibadah berarti nikah itu perintah Allah. Komitmennya, kalau kita menyakiti pasangan berarti menyakiti Allah. Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar. Yang kedua, sebelum nikah kan ada ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal sampai detik calon kita. Plus minusnya apa nih? Begitu sudah nikah, tidak ada kata-kata jika, tidak kata-kata kalau, amun kata orang Sunda. Sebut tiba-tiba isi sakit, tetap harus setia. Karena kata Nabi, kalau ingin menyucikan diri, nggak usah jauh-jauh katanya, nggak usah ke gunung-gunung, nggak usah ke gua-gua, udah man aroda sofa falyaltazamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan dalam suka dan duka. Ketika sehat, istri kita sayangi 100 nilai. Truk sakit, kita sayangi itu 200 nilainya. Makanya hati-hati, al-khianatu tajlul maut wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Apalagi di saat sakit. Di saat sakit, diceraikan, mertua lagi sakit, sama ikut menderita. Itu membunuh pelan-pelan. Makanya salah satu syarat, kalau kita lihat ya, undang-undang negara kita kan ada poligami ya. Poligami tidak identik jelek, tidak. Asal memenuhi syaratnya. Jangan sampai kita sudah istri kita menderita, mertua menderita, malah menceraikan. Itu keliru. Saya yakin pengadilan tidak akan mengabulkan. Itu pengadilan yang disuap menceraikan. Allahu Akbar, luar biasa. Kemudian tadi ini ada
ini masih ini Tad. Kemudian ini ada yang menanyakan tadi di 367 kemudian apa yang menjadi ininya Tad, apa kan apakah doa itu harus selalu dijawab langsung atau gimana katanya Tad? Iya, sebelum lupa nih tadi ya. Ada seorang bapak ya, seorang bapak. Dia sakit 4 tahun. Wow, usianya baru 40 berapa lah? 45, isinya 45 tahun sakit. Terus dia layani terus ya. Nah, maklum kan ada kebutuhan dasar di situ ya. Hubungan intim segala macam. Ustaz saya salurkan kepada kebaikan kepada istri saya. Saya belanja segala macam. Rupanya yang perhatikan banyak itu. Istrinya wafat, 2 minggu setelah wafat, tiba-tiba ada penawaran dari temannya. Rupanya teman-temannya itu karena simpati. Oh, Luar biasa antusiasnya. Teman-temannya udunan, diberangkatkan umroh. Tidak seberapa katanya nilai umroh ini dibandingkan baiknya kamu beristri. Jadi ternyata manusia saja menghormati ya orang yang baik kepada pasangan. Makanya jangan coba-coba sakiti pasangan, karena hakikatnya menyakiti keluarga besar. Nah, belum lagi rahmat dari Allah, belum lagi dari anak-anak kan. Nah, yang kedua gini, kalau kita sudah berdoa lama gitu ya, belum dijabah, terus belum dijabah, dievaluasi aja. Mungkin kurang yakin, karena Allah itu kan sesuai dengan pasangan hambanya. Nah, apalagi kedua, tempatnya belum tepat. Makanya kenapa Nabi SAW sering menganjurkan pergilah ke masjid, 2 rakaat salat tahiyatul masjid dan berdoa. Karena boleh jadi masjid itu lebih dijabah dibandingkan dengan rumah kita kan. Karena di masjid kan itu ada Allah di situ. Nah, yang ketiga, jangan lupa kita berdoalah dengan ketulusan. Nah, ini ikhtiar, imbangi dengan ikhtiar. Kenapa kita pakai masker ini ya? Nah, kita minta sehat. Kemudian ikhtiarnya masker. Kenapa kita jaga jarak? Ini bentuk ikhtiar, realisasi dari doa. Makanya doa adalah konsepnya. Ikhtiar adalah penunjang supaya konsep itu cepat dijabah. Nah, jadinya ya Allah berikan rezeki, tapi gawe mau tongong apa mau mungkin. Jangankan melamun, yang sering berzikir saja di masjid. Sayyidina Umar itu pernah ngusir orang, karena komunitas ini zikir pagi, siang, malam. Akhirnya keluar kalian semuanya. Zikir ada waktunya, doa ada waktunya. Langit tidak akan menurunkan emas mendadak. Ikhtiarlah, berdoalah. Namanya tawakal. Hasil tawakal baru namanya takdir. Begitu. Makanya. Oke. Ya, alhamdulillah pemirsa Bandung TV, kita kembali lagi mendapat pencerahan. Sebelum lanjut ke acara berikutnya, Embun Pagi Islam Memberi Solusi, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. TV kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Kita langsung lanjut tadi ya, ini ada yang bertanya di 487. Ini katanya sering memberikan ada seorang ayah yang tidak mau menafkahi anaknya, katanya malah mau menafkahi ke anak yang lain, atau dalam kata lain selingkuhannya katanya. Ini luar biasa. Atau kita terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, Pak? Dari Pak Dodi di Kopo, Pak. Mangga, Pak Dodi di Kopo. Silakan. Ini Pak Ustaz, kalau zakatnya bisa dikasihkan sama adik yang lagi kurang mampu gitu. Oh iya. Oke, cuma itu aja, Pak. Terus yang kedua, apakah harus dibilangin bahwa ini zakatnya atau tidak perlu? Oh, oke, siap. Niat aja di hati gitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustaz. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dulu ya. Iya, coba tadi. Yang ini, anak itu at-turuku ilal jannah, jalan menuju surga. Allahu Akbar.
Jadi jangan kau tutup jalan ke surgamu dengan menterlantarkan anakmu. Allahu Akbar. Cerai bisa terjadi, tapi anak jangan ikut cerai. Allahu Jadi biaya sekolah, makan, minum, pakaian segala macam itu jalan ke surga. Allahu Jadi orang tua yang menterlantarkan anak itu menutup jalan ke surga. Itu satu. Malah membiayai anak orang lain. Ini keliru ini. Iya. Dalam agama wala taj'al yadaka maghlula ila unuki. Jangan kau sembunyikan tanganmu di pundakmu. Kikir. Wala tabsuta kullal basti, tapi kau ulurkan tanganmu sampai habis. Jadi diberikan kepada orang lain sampai anak istri terbengkalai, itu keliru. Nah, jadi adanya sedekah, adanya infak, adanya sedekah bukan berarti melupakan anak sendiri. Dan itu laknat yang langsung kontan di dunia adalah menterlantarkan darah daging kita. Itu kontan, itu tidak akan sukses orang itu karena menterlantarkan darah dagingnya sendiri. Allahu Akbar. Kedua, dia menutup jalan ke surga. Iya. Kemudian. Iya, luar biasa ini, branding sekali. Ini dari Pak Dodi tadi di Kopo lewat interaktif. Zakat mal ini bisa digantikan atau gimana terkatnya? Ya, kemudian juga zakat mal kepada saudara ya. Iya, iya. Nah, jadi gini Pak Dodi dan pemirsa Burung TV, sebelum ke yang lain yang dekat dulu. Jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Allahu Akbar. Kebetulan pas kita mau zakat, adik kita sebut PHK. Dan memang kasat mata kita tahu dia membutuhkan, kasihkanlah sama dia supaya tidak tersinggung. Maka rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mengajak, santun kita memberi. Khawatir tersinggung jangan dibilang zakat, cukup dalam hati saja. Luar biasa. Kalau lembaga, baru kita ada ijab kabul. Luar biasa. Ya. Kemudian ini tadi di harta ini banyak banget nih catatannya. Tadi itu mana ya? Oh, ini nih. Ini tadi. Kemudian di 546 tadi. Jadi kalau an-nadam babu tobat, menyesal itu pintu tobat. Allahu Akbar. Kalau orang sudah menyesal dan perbuatan dosanya itu imannya masih ada. Allahu Akbar. Imannya masih ada. Maka segeralah beramal saleh. Karena seluruh amal saleh itu innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Setiap kebaikan akan menghapuskan dosa. Surat Hud 114. Banyaklah berbuat baik. Allahu Akbar. Baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Emut pagi-pagi dosa masa lalu udah duha. Allahu Akbar. Masih ingat lagi baca Quran, masih ingat lagi sedekah. Makin banyak berbuat baik, insya Allah akan ditipek dosa-dosanya di hadapan Allah. Kemudian ada doa yang bagus, doa Nabi Adam yang Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu surat Al-A'raf ayat 23. Banyak doa itu, insya Allah dikabulkan, dibersihkan dosa kita. Ya. Kemudian tadi ini ada yang tentang curhatan seorang istri katanya, suami ini pemalas katanya, ini gimana katanya? Susah sebenarnya kalau udah malas itu ya dibanding bodoh. Ya, gini. Kalau kita sudah nikah, pas ijab kabul, itu ada penyerahan resmi. Penyerahan resmi dari mertua. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan mas kawin, sebelum gramas, dibayar tunai. Khusus mazhab Imam Syafi'i harus nyambung bahkan. Terima saya nikah. Kalau di luar Imam Syafi'i tidak nyambung tidak apa-apa. Saat itulah kita sudah punya amanah. Tah pun anaknya ngakeun, pikanya sehingga orang tuanya mikanya gitu kan. Luar biasa. Nah, makanya cari nafkah untuk seorang suami kewajiban. Kalau istri kebaikan. Tapi suami tidak produktif karena alasan sakit, itu dipahami. Maka istri jatuh pada wajib. Pada hadis ini, man qada ala yalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang cucuran keringat keluar demi menghidupi keluarganya, kal mujahidi fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Luar biasa. Bahkan ada di sini, ini tidak ada alasan orang untuk malas ya. Inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah walas sadaqah walal haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, tidak dimaafkan dengan sedekah, tidak dimaafkan dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiru al-hamam fitwabil maisha, hanya dimaafkan dengan capeknya cari nafkah. Makanya ini hidup ini kesempatan, kita punya istri kesempatan berbuat baik, punya anak kesempatan berbuat baik. Ini malas sama dengan numpukan dosa. Nah, karena menghapuskan dosa itu tidak hanya dengan salat, tapi mencari nafkah dengan baik. Ini cumu datang tunu, kenging atas pasikeun ka istri, pasikeun ka putra, itu jadi kifarat.
Itu lebih dari tahajud pahalanya. Allahu Akbar. Lebih dari sholat duha. Makanya jangan terjebak dengan ritual, sementara sosial dilupakan. Allahu Akbar. Duha bisa gugur karena cari nafkah. Karena tanggungan kita kan banyak. Makanya ikhlas itu butuh seperangkat. Ya. Saya semat itu. Penghasilan segini ya. Nah, anak 4. Wah, sekolah anak kumaha. Nah, pindah ke tempat yang lain. Boleh begitu. Al-wahdah khairum min jalisisu. Memisahkan diri demi menghidupi, demi mencari suasana yang lebih baik, itu amal saleh. Allahu Akbar. Luar biasa. Masih ada waktu. Satu lagi tadi ini ada pertanyaan di 853. Ini rumah besar nih mau dijual katanya menjadi yang lebih kecil nih. Ada barangkali Ya, masukan gini, gimana? karena rumah itu kan barokah bila sesuai dengan fungsinya. Iya. Saya punya kamar 4 karena jumlah anak 4. Iya. Ternyata sudah pada misah. Oh iya. Sudah pada misah umpamanya. Kita jual dari yang lebih kecil lebih baik. Karena sejengkal tidak kepake itu akan nuntut. Satu kamar tidak kepake itu akan nuntut. Kecil untuk apa? Meeting point keluarga, maunya ngumpul, itu lain lagi ya. Ini sudah kadi itu jauh, kadi jauh, keluar jauh, karena jauh, tunggunya gering di tengahnya. Ngawe ical. Terpanjang-panjang wakafkan sapali, langsung bikin madrasah. Saya menemukan seorang bapak sepotong rumah di untuk masjid. Kunaon Pak, ageng teh Pak Ustaz yang bisa nuntut di akhirat katanya. Allahu Akbar. Bikinlah yang kecil sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu ya, boleh. Tad, kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi Tad. Sebelum masih ini banyak WA ya. masih banyak WA. Teman-teman nanti bisa dilanjutkan atau pemirsa di rumah bisa dilanjutkan minggu depan. Sebelum ditutup Tad, ada barangkali sepatah dua patah kata sama doa. Kita semua termasuk orang musyakarah, pandai bersyukur. Janji Allah dalam Quran ada 4. Salah satunya la in syakartum la azidannakum. Jika kalian banyak bersyukur, Allah tambah nikmat kepada kalian. Nikmat ditambah atau tidak tergantung rasa syukur kita. Kata Nabi, syukur itu nisful iman, nisful iman, separuh dari iman. Orang yang bersyukur tidak orang yang beriman. Salah satu cara bentuk bersyukur adalah musyakarah, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Saat kita berbagi, insya Allah doa kita akan diijabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa amsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa amsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa amsurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih pemirsa di rumah yang telah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan, di hari Rabu depan jam 6.30 sampai jam 7.30 di Embun Pagi Islam Memberikan Solusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.